Hello Sobat Junkies, sekarang kita sudah bersama dengan BMW X7 tahun 2020. Dan mobil ini merupakan SUV paling bongsor sekaligus paling mewah yang ada di lineup BMW. Lihatlah parasnya yang besar, angkuh dengan grill raksasa ini yang seolah bisa menelan BMW seri 3 sebagai sarapannya. Kayak apa sih SUV termewah dari brand premium sekelas BMW? Karena itu, tanpa babi bu lagi, yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkie, sebelum kita lanjut ke BMW X7, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan karya terbaru dari sobat kami di Avantgarde Auto, yaitu NV Auto Work, yang specialize di coating dan detailing. Sesuai dengan namanya, hasilnya bikin iri, karena selain pengerjaan dan hasil yang sangat profesional, harganya juga sangat oke banget. Dan tentunya buat Auto Junkies luar sana, ada soft opening promo nih. Kalian bisa langsung dapat diskon 20% off untuk coating dengan cara pakai promo code kami, yaitu LAKNATS20. Screenshot layar ini atau langsung aja ngomong pas kalian order via Instagram atau WA ya guys. Promonya hanya sampai bulan Oktober dan pastinya limited slot, makanya jangan sampai kehabisan ya guys. Kalau kalian pengen tanya-tanya bisa via nomor NV yang ada di sini, atau langsung DM Instagramnya NV, atau kunjungin aja Avantgarde Auto Jakarta yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati. Gimana? Gagah, angkuh, dan arogan bukan? Namun sebelum kita kupas eksterior dan interior secara detail, kita justru penasaran dengan rasa berkendara ya. Jadi kayak apa sih The President SUV? Yuk test drive X7. Nah, Auto Junkies, sebenarnya kami dari awal pasti X7 ini meluncur, kita tuh udah penasaran banget dengan rasa berkendara dari si SUV termewah BMW ini gitu ya. Dulu kan di mata gua X5 itu udah kayak, wah keren, mewah gitu, SUV yang ultimatum banget. Sekarang, seri 7 ada versi SUV-nya. Iya, jadi kalau X5 kan the boss gitu. Kalau ini the president, yang lebih dari boss gitu ya. Jadi gimana sih rasa berkendara sang presiden? Makanya sekarang kita bahas driving impression mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama adalah yang mutlak banget, kenyamanannya. Karena air suspension mobil ini, kekedapan kabinnya, ride feelingnya bener-bener mengutamakan kenyamanan dan bener-bener ngambang, enak gitu ya, kayak naik karpet terbang. Kemudian yang kedua, oke, dia ngambang, dia nyaman, khas mobil Amerika gitu. Tapi bukan berarti dia gak kerasa DNA BMW-nya. Ini tetap masih sebuah BMW yang terasa fun to drive, terasa agile, dan untuk ukuran yang sangat gede banget begini, buat nyelip-nyelip tuh enak. Dan kalau kita masukin sport mode di sini, otomatis air suspension akan turun, grip bolster di bagian kursinya akan meluk kalian lebih erat, dan setirnya pun terasa lebih padat gitu ya, dengan performa 335 horsepower dengan torsi hampir 500 Nm yang bikin dia melesat dari 0 sampai 100 di 6 detik. Itu kayak ngeliat grill BMW ngebut gitu, kayak ngeliat apa ya? Oh ya, kayak ngeliat pagar BMW Sunter. Dan yang ketiga adalah soal space. Iya, kalau BMW kan rata-rata bikin mobil tuh yang lebih sempit dari kompetitornya, kerasa kekun cockpit banget supaya driver fokus, kerasa kayak mobil balap gitu kan. Di sini nggak demikian. Jadi space tuh terasa besar sesuai dengan bodinya yang bongsor, headroom lega, kemudian shoulder room juga lega. Gua sama Alex masih ada ruangan yang jauh banget gitu. Jadi benar-benar sampai belakang pun, sampai row ketiga, space itu sama sekali bukan masalah, apalagi dengan adanya panoramic roof tengah dan belakang. Namun tidak mobil sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si X7 ini. Yang pertama adalah steering feelingnya. Nah, BMW kan yang kalian expect biasanya steeringnya tuh yang terasa berat, padat, sangat engaging, lebih berbobot gitu ya, yang kerasa bener-bener driver oriented banget. Nah, kalau di X7 ini
ditune buat comfort gitu ya. Makanya setirnya pun terasa lebih ringan dibanding most BMW gitu. Kemudian yang kedua adalah soal crosswind. Karena mobil ini kan gede, tinggi, dan boxy ya, kayak gudang jalan gitu. Kalau kalian disalip oleh kontainer gitu atau mobil yang lebih besar, ini tuh masih agak kerasa kayak mobilnya tuh kayak kebuang gitu. Dan yang ketiga adalah soal rear seat comfort. Iya, well, bukan berarti rear seat yang nyaman, tetap nyaman. Bahkan dibanding kompetitor utama GLS, dia kan punya captain seat yang bikin dia artinya lebih superior gitu. Tapi kalau dibanding contohnya MPV luxury kayak contohnya misalnya Alphard gitu ya, atau bahkan dengan harga ini nambah dikit, kalian bisa dapat Lexus LM gitu kan, yang bener-bener belakangnya tuh kayak throne raja gitu, yang massage, shiatsu seat, ada cool seat, ada heated, ada apa segala macam. Ini captain seat di tengahnya memang kerasa ya captain seat biasa aja gitu, gak yang terlalu gimana-gimana gitu kan. Jadi memang kalau mobil ini yang gue lihat tuh, orang yang udah punya Alphard buat disupirin, itu kalau pengen weekend pergi sendiri dengan keluarganya, bapaknya yang nyetir, nah ini baru pas segmennya. Karena buat nyetir sendiri ini tuh enak banget. Gue bahkan lebih suka nyetir di sini dibanding ada di jok baris keduanya ya, karena segitu nyamannya dan segitu nggak capeknya bawa mobil ini gitu. Itu really nice. Dan secara overall, menurut gue driving impression dari si BMW X7 ini, dia udah bisa ngeblend antara DNA BMW yang tetap terasa fun to drive, namun di body yang sangat besar dan sangat nyaman ini. Terutama comfortnya, itu kalian harus coba sendiri, karena memang ini seperti BMW seri 7 namun elevated gitu ya. Makanya sesuai dengan tagline-nya, comfortnya terasa seperti presidential suite. Really nice. Eksterior tampil besar, gagah, angkuh, dan arogan. Apalagi dengan grill BMW yang sangat besar di depan itu. Dan bentuknya boxy membuat ya sangat American. Nah, jadi tadi kan pas sesi test drive kita udah bilang ya, bahwa mobil ini itu merupakan salah satu BMW paling nyaman yang pernah kita coba di Lakna Soto Junkie. Selain dia karakternya empuk banget dan smooth kayak naik karpet terbang gitu yang tinggi gitu ya, namun tetap mempertahankan DNA khas BMW yang disetir itu fun, engaging, dan tidak terasa besar di balik kemudinya gitu. Jadi ya oke lah, kita cukup impress. Tapi gimana soal paras luarnya? Memang karena dia X7 alias versi SUV dari seri 7, tentu dia besar banget ya. Dia masif, sangat intimidating, angkuh gitu ya, sangat kita suka gitu. Dari belakang dulu, dari atas antena sudah shark fin, dia udah ada integrated roof spoiler di sini yang modelnya kayak tudung, jadi dia nggak terlalu kaku, tetap ada unsur sportinya gitu ya. Third stop lamp, kaca udah defogger, dan di sini pun chrome garnish. Di sini cuman ada satu strip di sini yang nyambungin antara lampu ke lampu, dan ini bikin mobilnya terkesan lebar. Lampu semua udah LED, ada kamera di sini untuk safety, dan tentunya safety juga udah ada parking sensor di sini yang 1, 2, 3, 6 buah, karena memang ini mobil udah ada auto parkingnya. Ini itu nggak kayak rivalnya dari GLS gitu ya. Ini itu asli. Iya, jadi dalamnya ini beneran ada knalpotnya. Jadi good, nggak ada fakery di sini, khas dengan BMW. Dan di bawah sini pun ada silver skid plate. Yang ini tuh bukan silver plastik gitu loh. Ini tuh kayak brushed aluminium gitu. Ini detail yang sangat keren gitu ya menurut kita. Bagian belakang sini yang paling striking adalah bagian taillights-nya, karena walaupun desainnya simple, dia hanya LED bar satu seperti ini pun sudah full LED. Lampu senja di sini yang LED bar cukup besar. Lampu sein, lampu mundur, semua telah terintegrasi di sini dan sudah full LED juga, dengan rear fog lamp yang ada di bagian bawah sini, dan semuanya juga tentu sudah full LED. Paras bagian side profile-nya benar-benar nunjukin seberapa besarnya mobil ini gitu ya. Jadi ini mobil tuh tinggi banget. Ini iya, dan modelnya tuh boxy gitu, makanya benar-benar terkesan angkuh gitu ya. Dan dari atas supaya SUV-nya tetap mencuat, di sini pun ada integrated roof rail yang ini pun satin aluminium gitu. Ini beneran besi. Jadi bisa kalian pakai, bukan cuma hiasan doang. Window line, DLO-nya sudah pakai satin chrome dengan pilar-pilar yang warna gloss black. Tentunya ini kan kelasnya sudah luxury SUV. Door handle, dia memang sewarna body, polos gitu ya, kita suka. Walaupun sih juga udah ada smart entry gitu. Jadi kalian tinggal ngerogok atau kalian kepengen kunci, tinggal pencet groove yang ada di sini gitu. Dan ini juga yang kita suka, dia ada kayak walk away dan walk in. Jadi kalau misalnya kita menjauh bawa kunci, dia bakal otomatis ngunci sendiri. Pas kita mendekat, dia otomatis akan ngebuka sendiri tanpa kita harus ngerogoh-ngerogoh sini gitu ya. Jadi benar-benar hassle free. Di sini pun ada hiasan chrome yang langsung naik ke bagian atas itu yang seolah menjadi air hole, walaupun air hole di bagian fender itu fake. Jadi mobil ini walaupun knalpot asli, masih ada fakery di bagian samping situ yang sama seperti seri 8. Entah mengapa gitu ya. Tapi at least ini kan mobil cukup tinggi ya.
Ini dia dikasih kayak footstep di bagian sini yang lagi-lagi modelnya brush aluminium gitu, sama kayak skid plate di belakang. Yang ini beneran kita bisa injek. Jadi spion tentunya sudah electric retract, udah auto retract, dan ini pun sudah ada indikator di bagian sini yang sudah LED dan udah ada kameranya. Karena kameranya kan 360. Nah, masuk ke bagian kaki-kakinya, dan di sini itu menunjukkan betapa masifnya mobil ini gitu ya. Pelek ini itu kelihatan kayak berapa inci di mata kalian? 18? 19? No, pelek ini adalah ring 21 inci. Modelnya tuh kayak akar gini, keren banget gitu, dengan finishing polish dengan gunmetal di belakangnya. Kemudian dia juga dibalut dengan ban yang sama sekali bukan kaleng-kaleng, karena dia pakai Pirelli P0. Iya, ban yang biasa dipakai oleh mobil-mobil eksotik gitu-gitu ya, dengan ukuran 285/45 R21. Pengereman patronnya udah cakram, dan dia pun udah canggih banget ya, karena kan ya udah ada hill descent control, hill start assist, udah ada auto braking segala macam gitu-gitu. Dan sini juga suspensinya dia sudah pakai air suspension, makanya sekarang lagi disetting untuk paling rendah. Makanya ini kalau kalian lihat itu ceper banget ya. Dan otomatis kalau kalian pengen masukin sport, dia akan turun. Kalau kalian masukin off-road mode, dia akan naik. Jadi luar biasa, suspensinya itu nyaman banget. Dan tentunya pas kalian lihat mobil ini, hal pertama yang langsung kalian tertuju pasti adalah kidney grillnya. Karena ini merupakan salah satu mobil pertama yang memulai gerakan kidney grill besar. Iya, jadi kan BMW seri 7 itu kidney grill gede gitu. Ini X7 kidney grillnya lebih gede lagi. Jadi ini benar-benar besar gitu ya. Dan ini teknologi active shutter. Jadi kalau sendiri nggak butuh udara, dia bisa nutup sendiri untuk coil drag yang lebih baik. Dan ini juga secara bumper angkuh gitu ya, karena penuh dengan chrome-chrome. Tapi chrome-nya tuh tasteful. Jadi ini sini ada chrome yang melebar, yang bikin mobilnya tuh kesannya lebih lebar lagi sama kayak chrome yang di belakang gitu. Kemudian di sini pun ada lubang-lubang untuk airflow yang beneran fungsional, jadi nyambung sebagian sini gitu. Sensor di depan sini pun tetap ada, karena lagi-lagi dia sudah bisa auto parking dengan kamera depan yang nyempil di bagian bawah grill sebagian sini gitu. Bagian skid plate yang terbuat lagi-lagi dari aluminium gini yang brush gitu, ini bagus banget, detail yang sangat apik banget. Dan kemudian kita masuk ke bagian perlampuan. Nah, lampunya sendiri BMW laser lights. Iya, jadi udah canggih. Di sini pun terlihat sangat high tech banget dengan aksen biru-biru khas dengan laser light, dengan DRL yang bentuknya heksagonal yang lagi-lagi khas banget dengan signature dari BMW. Sisanya ini sudah full LED, lampu jauh, lampu dekat semua sudah laser beam LED gini, dengan lampu sein di bagian strip atas yang juga sudah LED. Fog light, jangan kira ini nggak ada gitu ya. Fog lightnya ada dalam bentuk LED strip yang ada di bagian bawah sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu desain dari si BMW X7 yang sangat bongsor dan sangat angkuh ini. Menurut kita, ini merupakan sebuah simbol status yang bisa menunjukkan kesuksesan kalian gitu. Karena kalau kalian pakai ini, ada orang nyetir, lihat di spion, itu pasti kayak, gede banget gitu kan. Dan ini juga bisa menjadi salah satu mobil besar untuk keluarga, di mana sang ayah ketika menyetir masih terasa sangat fun to drive khas dengan BMW. Interior tampil mewah dan berkelas, khas dengan presidential suite, dan shift knob kristal plus captain seat di row kedua membuat penumpangnya serasa presiden. Nah, hal pertama yang dirasain pas buka pintunya juga terasa berat bro gitu kan, benar-benar terasa high quality dan hefty banget. Dan juga memang pas kita masuk ke sini, walaupun dia ada skid plate, ini tuh kayak jarak antara pintu ke body ke footwell tuh lebar banget ya, makanya kayak agak susah terutama untuk bagian orang tua gitu misalnya yang mau naik, itu langkahnya tuh harus kayak gini banget gitu. Pintunya ini keempatnya sudah vacuum door, iya udah soft close, jadi kita tinggal, nah dia akan langsung menutup sendiri dengan sangat mewahnya gitu ya. Jadi begitu guys interior dari si BMW X7 tahun 2020. Sebelum kita bedah dashboard dan lainnya, seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu terlihat seperti ini. Nah, memang kuncinya keren banget, sudah pakai BMW display key ya. Di sini pun bentuknya tuh kayak handphone jadul gitu. Ini cukup besar untuk ukuran kunci, tapi di sini ada layarnya dan ini touchscreen. Jadi kuncinya canggih banget. Pertama-tama tombolnya lock di logo BMW, unlock di bagian atasnya. Di sini ada programmable button dan di bagian kanannya ada untuk boot, untuk bagasi. Di sini ada button di samping. Kalau kita pencet, ini buat nyalain bagian screen-nya, dan ini tinggal kita swipe up aja untuk mereveal beberapa function. Ada foto X7 juga di sini gitu untuk ngingetin kalian. Sini pun ada kunci statusnya, jendela tutup apa enggak, mobil terkunci apa enggak, dan kalau kita sliding di sini ada banyak banget fungsinya. Contohnya kayak vehicle information, lampunya gimana, conditionnya gimana, dan ada
sisa range bensin kalian berapa. Jadi kalau kalian bangun pagi ingat harus ngisi apa enggak. Dan ada preconditioning heating. Jadi kalau misalnya kalian pengen set timernya, pas kalian masuk mobil pagi-pagi itu udah dingin gitu mobilnya. Push button start, kalian tinggal foot on the brake. Engine start stop button berbentuk berlian di sini, tinggal kita pencet. Yuk kita dengar dulu suaranya kayak apa. Nah tuh jangkis, untuk urusan berpacu mesin dari si BMW X7 ini cukup menarik karena kodenya B58, lebih tepatnya 3000cc inline 6 turbocharged. Jadi serupa dengan Toyota Supra. Tenaga 335 horsepower dengan torsi 450 Nm yang dimit ke transmisi 8-speed automatic berpenggerak 4 roda alias X-Drive. 0-100-nya dalam waktu 6 detik, jadi impresif untuk mobil segede gini, dan top speednya di 245 km per jam. Oke, sekarang lanjut bahas bagian interiornya. Soal kualitas di atas sini gitu tuh segala macam ini udah kita nggak perlu ketok-ketok lagi, semuanya sudah full high quality dengan leather, dan ini pun sudah ada jahitan-jahitan asli gitu ya. Dipegang tuh enak banget, kulit-kulit mahal gitu. Dan ini pun konfigurasinya tuh ada macam-macam ya. Kalian bisa pilih yang interiornya hitam seperti ini, ada juga yang interiornya tuh kayak coklat, ada juga yang interiornya tuh warna putih terang gitu ya, tergantung preferensi kalian. Glove boxnya sendiri tentunya sudah soft opening dengan lapisan kayak suede-ish blue di bagian dalam. Ada lampunya juga, walaupun ini agak kecil tapi ya oke lah. Di sini sendiri sudah memakai iDrive 7 dan dia benar-benar responsif, nggak cuman ke touch kalian, bahkan ke gesture controlnya gitu ya. Jadi kalau kalian begini-gini, itu dia bisa ngebaca sendiri gitu, gini-gini segala macam gitu ya. Dan ini pun cukup intuitif. Dan kontrol dari iDrive ini bisa ada dua function, ada bagian sini kalian bisa langsung touchscreen, atau kalian bisa kontrol juga via dial yang ada di bagian bawah sini. Dan sejak yang baru-baru gitu, seri 8 ini, seri 7, dia pakai rotary dial yang sangat mewah karena ini tuh kayak kaca dan ada efek-efek diamond cut-nya gini ya. Ini terlihat sangat mewah banget, kita suka gitu. Dari sini pun ada beberapa button untuk kontrol iDrive-nya, ada media, home, map, navigation, back, dan option. Dia sudah pakai sistem dari Harman Kardon. Iya, suaranya pun sudah luar biasa jumawa banget. Di bagian sini itu dia ada screen kecil khusus untuk AC. Kalau kita kecilin, nah ini di sini gitu ya. Di bagian dalam sini ada wood panel besar yang bisa kita geser. Nah ini ada beberapa fungsi lagi. Di sini ada wireless charging tray di dalam sini kalau kalian pengen nge-charge bisa. Ada input untuk USB, ada 12 volt socket yang ada tutupnya seperti ini yang gampang hilang, dan ada dua buah cup holder yang masing-masing tuh ada cooler dan heaternya. Iya, di belakang sini ada kontrol untuk air suspensionnya, dan ini pun ada 5 level. Sekarang lagi ada di titik yang paling rendah. Kalau kita tinggiin, kita tinggal push begini aja ke bagian atas, tak. Nah ini otomatis akan naik sendiri gitu ya. Ada hill descent control, ada electric parking brake, ada engine start stop di sini, dan di samping sini pun ada beberapa tombol untuk matiin traction control, ada kamera, parking sensor, idling stop, dan ada driving mode. Driving mode-nya ada 4, sport, comfort, eco pro, adaptive. Persnelingnya itu jadi model kristal. Nah seperti ini. Ini tuh salah satu bentuk persneling paling cantik yang ada di industri otomotif saat ini. Lihatlah ini, full crystal glass seperti ini gitu. Dan di tengahnya tuh ada logo X yang menandakan kalau kalian sedang nyetir seri X gitu ya. Keren banget. Dan ini pun memang modelnya kayak BMW joystick gitu ya. Jadi kayak dia nggak benar-benar bergerak, dia kembali ke tengah lagi gitu. Dan kalian harus tekan di sini kalau kalian pengen shifting. Dan ini pun tetap ada manual mode. Kalau manual mode kalian geser ke kiri. Nah ini ke belakang untuk upshift, ke depan untuk downshift, dan untuk P-nya ada tombol di bagian sininya gitu. Di sini ada tombol yang lagi-lagi aluminium untuk ngebuka armrest di sini, dan armrestnya tuh dalamnya tuh console box ya. Nah ini kalau kita buka, dalamnya pun kalian bisa nyimpen beberapa hal lagi karena cukup dalam, dan ada input sekaligus charging yang bentuknya USB-C. Dan di sini ada air yang tulisnya BMW Private Driving Experience. Iya, ini kemarin kalau nggak salah bekas dipakai oleh Rivi gitu ya mobilnya. Sayangnya kami dari Laknats belum dapat undangan dari BMW mengenai BMW Private Driving Experience, tapi at least kita di pinjemin X7 juga udah cukup senang sih. Jadi ya terima kasih BMW. Joknya sendiri ini tentunya semua udah kulit yang terasa sangat mewah gitu ya, dengan pengaturannya bisa sangat ekstensif. Kalian bisa lihat di bawah situ, semuanya sudah elektrik, dan ngaturnya tuh gini,
cukup unik ya. Sliding, bisa reclining, kalian bisa lihat semua di sini gitu. Selain itu ada height adjuster depannya, ada height adjuster belakangnya, kemudian ini bagian atasnya bisa di tilting seperti ini gitu. Cukup lucu gitu. Dan ini pun bagian under thigh supportnya bisa di adjust juga, sampai bagian belakang sini itu bisa di adjust naik turun lumbar supportnya gitu secara elektrik. Dan bahkan side bolsternya itu kalian bisa adjust lagi, pengen memeluk atau pengen lebih relax gitu ya. Ini luar biasa keren. Pengaturan setir tentu sudah elektrik, dia sudah bisa tilt dan teleskopik, dan dia sangat halus. Setirnya sendiri juga sudah kulit yang sangat high quality sepertinya, enak banget digenggamnya. Sampai bagian tengah sini pun sudah dilapis dengan real stitching. Suara klaksonnya itu seperti ini, bagus banget, terasa sangat elegan. Dan untuk bagian setirnya juga, di sini terdapat paddle shift, iya 2 buah ya. Di bagian kiri cruise control, di bagian kanan audio control, dan di sini pun ada beberapa kontrol untuk bagian speedonya ya. Speedonya sendiri sudah full digital seperti BMW kekinian, dia bentuknya heksagonal seperti bentuk headlightsnya juga. Dan di sini pun di kiri ada speedo, di bagian kanan ada rev counter, dan di ini pun bisa di cycle ya, kalian tinggal pencet di bagian tuas di sini. Temanya gitu ngikutin driving mode kalian. Jadi di comfort atau di mode normal itu tuh orange gini, khas dengan klasik BMW ya, warna oranye gitu. Kalau kita pindah ke mode eco friendly alias Eco Pro, dia akan berubah menjadi biru-biru, dan di sini yang tadi tachometer berubah menjadi kayak kehematan berkendara kalian gitu, kilometer per liter gitu-gitu ya. Jadi lebih eco friendly. Tapi kalau kita ubah ke mode sport, otomatis grip bolster mengencang, suspensi turun, dan di sini langsung berubah jadi merah-merah sporty semua seperti ini gitu. Jadi benar-benar terasa sangat merah itu racing. Di atas kalian sini pun tetap ada head up display. Head up display pun bisa kalian configurable gitu ya. Kontrol lampu yang modelnya udah BMW yang baru, jadi dia udah bukan yang puter-puteran lagi, tapi dia model yang pencet-pencet. Dia sudah auto headlamp, nggak perlu kalian gubris lagi. Door tray pun seperti gue bilang, jadi tetap ada aksen wood panelnya di bagian sini gitu, kalau bisa lihat di situ. Ya, wood panel kecil, dan di belakangnya ada ambient light yang sekaligus menjadi warning light kalau kalian lagi buka pintu. Sekarang kan berkedip tuh kan, berkedip warna merah gitu. Nah, itu menjadi warning light supaya ke belakang kalau misalnya kalian gelap, tetap bisa kelihatan kalau kalian lagi buka pintu. Tempat untuk nyimpan botol, dan di belakangnya pun masih cukup besar untuk nyimpan hal-hal yang lainnya lagi gitu ya. Dan tentunya selain ada 2 buah sun visor yang udah ada lampu masing-masing, salah satu highlight di bagian interior sini adalah panoramic roof-nya ya. Sekarang kita buka dulu. Seperti ini gitu ya. Jadi memang panoramik itu gede banget sampai ke bagian baris keduanya gitu ya. Jadi memang panoramik itu terasa sangat masif gitu. Nah, seperti itu. Dan tentunya pintu belakang pun tetap sudah vacuum door. Jadi kayak, nah seperti itu ya. Nah, jadi begini tuh guys, terasa duduk di baris kedua dari si BMW X7 tahun 2020. Ini posisi sudah mengemudi gua tingginya 170 cm. Dan di sini gua masih ada kurang lebih 8 jarian. Ya memang bukan kelegaan ala Alphard atau gimana, tapi ini sudah lebih dari cukup. Headroom juga walaupun dia sudah ada panoramik yang sangat besar, tapi dia benar-benar bukan masalah, nggak makan headroom sama sekali. Di sini masih ada 7 jarian lebih gitu ya, jadi terasa sangat besar. Ini yang menjadi salah satu daya jual mobil ini yang tidak dimiliki oleh GLS. Iya, bagian row keduanya dia captain seat. Dan seperti yang kita tahu, orang Indonesia kan demen banget dengan namanya captain's chair gitu ya. Jadi seperti ini tuh mungkin terkesan lebih mewah di mata beberapa orang. Pengaturan sama kayak depan, dia sudah full electric. Untuk row kedua dia dapat ekstra pillow kayak gini ya. Ini pillow seperti yang kalian temukan di seri 7 juga. Ini suede gini Alcantara. Jadi benar-benar kalau kalian nyender, enak banget loh. Kayak nyender di kapas gitu rasanya ya. Benar-benar enak. Dan selain itu tentunya karena ini captain seat, kalian tetap dapat armrest ya. Jadi armrestnya 2 seperti ini. Taruh tangan di sini, taruh tangan di bagian door trim. Kalian benar-benar berasa seperti seorang businessman yang sangat sukses gitu, konglomerat yang mungkin daily-nya tuh pakai ini disupirin, weekend-nya tuh pakai Ghost gitu misalnya ya. Jadi benar-benar kelihatan banget lah segmentasinya seperti apa. Tetap ada kontrol untuk iDrive-nya gitu ya. Kalian bisa sync, bisa kontrol juga dari belakang, dan ini pun sudah touchscreen juga. Kalian bisa touchscreen di sini gitu. Ini ada slider gitu ya buat volume gitu-gitu segala macam, apps,
setting GPS gitu, kalian bisa kontrol semua. Dan ini pun di bagian kursinya tetap dapat ambient lighting. Iya, di bagian sini ya. Sekarang lagi nyala biru nih. Dan gue juga lupa bilang, di depan itu ambient lightnya pun lengkap. Jadi di dashboard ada, di bagian door trim ada, di bagian konsol tengah ada, ambient lightnya udah lengkap banget. Walaupun secara warna dia memang belum selengkap Mercedes yang bisa diatur secara RGB gitu ya. Tentu di bagian tengah sini kalian dapat climate control sendiri, dan ini climate controlnya juga dual zone. Iya, jadi di depan dual zone, di row kedua dual zone, jadi ini udah quad zone ya. Jadi udah 4 gitu. Di bawah lagi ada input untuk CD ya, jadi CD bisa kalian masukkan sini, dan sini pun ada kayak input lagi untuk beberapa, ada input untuk micro USB, ada input untuk HDMI, dan ada input untuk charging juga. Dan di sini pun kalian tetap bisa pakai earphone kalau kalian mau ya. Jadi kalian nggak perlu denger apa yang orang satu kabin dengar, kalian colok earphone, bisa memiliki entertainment secara individual tergantung preferensi kalian. Ke bawah lagi ada 2 buah charging port yang dua-duanya USB Type-C. Ini ada 12 volt socket yang ada tutupnya lagi-lagi yang gampang hilang, dan ada 2 buah cup holder yang menurut gua sayang posisinya tuh kayak agak terlalu rendah, karena ini tuh untuk menjangkau otomatis kalian harus bangun dan harus ke bawah tangannya, karena ini emang agak rendah banget. Tapi at least di sini ada emboss X7 yang ngingetin kalian kalau kalian sedang naik kasta tertinggi dari SUV BMW. Penyimpanan selain cup holder 2 di situ, tetap ada backseat pocket di sini ya, yang finishingnya sangat bagus. Dan di bagian pintu tetap kalian ada tempat buat nyimpen botol, dan ada tempat buat nyimpen beberapa lagi di bagian belakangnya gitu. Dan kalau kalian dengar suara-suara, ini memang sistemnya sudah support untuk voice command. Jadi kalian bisa hello BMW. Dan tentunya karena ini X7, privacy orang baris kedua adalah yang utama. Karenanya di bagian sini itu ada electric blind alias passenger blocker. Kalian bisa tutup di sini gitu. Dan secara elektris dia akan menutupi, ngeblokir kalian dari orang-orang dari luar. Nah, sekarang moment of truth, kita pengen coba baris ketiganya. Kayak apa sih? Ini kan mobil dari luar masif gitu ya. Dan untuk masuknya ada 2 pilihan. Karena dia captain seat, kalian bisa molos dari bagian tengah. Ini armrestnya bisa kalian turunin ke bagian bawah seperti ini. Nah, jadi kejepit. Ya, maafkan tragedi yang barusan. Jadi intinya dari tengah pun kalian bisa masuk, atau kalian juga bisa kayak nge-one touch, recline sekaligus nge-push forward kursi di bagian tengah ini dengan cara ada bagian lever di bagian pundaknya situ. Kalian bisa lihat ya. Kalau kalian tarik ini, maka otomatis kursi depan akan langsung ngedongak, dan kursi yang belakang sini akan langsung maju sekaligus ini ya, ngetilt ke depan gitu dengan posisi yang paling depan banget gitu. Ini pun kalau seandainya ada orang, dia tetap akan ngedongak, tapi ngedongaknya sedikit sih, jadi nggak akan sampai orang kegencet gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, akses ke row ketiga kan jadi sangat mudah banget. Ini gede banget ya. Ini gue nyisa sekitar 4 jari. Iya, jadi oke lah, dibilang sempit juga enggak sebenarnya. Kalian masih bisa taruh orang dewasa di belakang sini dengan cukup fine gitu ya. Yang sedikit menjadi masalah adalah bagian footwell-nya. Iya, karena bisa kalian lihat ini kursinya tuh cukup rendah. Jadi kalau kita taruh kaki kita tuh kayak agak ke squeeze gitu ya sama kursi ya. Nggak ada untuk masukin ke bagian kolongnya lagi gitu. Dan di sini kita sih cukup gak ada masalah karena reclining angle kursinya pun terasa cukup PW, enak loh di sini, nggak yang terlalu tegak gitu. Dan kalian pun masih dapat armrest di bagian samping sini yang juga dilapis dengan kulit mewah. Jadi oke lah, nggak yang terlalu dianaktirikan banget di belakang sini. Sekaligus di sini pun ada beberapa fitur. Contohnya pertama-tama ada AC, iya. Tapi AC-nya dia mendapat zona tersendiri. Jadi front row dia udah dual zone, second row dia udah dual zone lagi, tambah lagi third row ini ada 1 zone lagi. Jadi total zona di sini adalah pentazone, ada 5 ya. Dan bahkan di bawah sini kalau kita buka nih, ini ada latch. Di sini ada untuk tethering point sekaligus ada charging port, iya, Type C ya, charging port di sini gitu. Kalau ke depan dikit di sini ada colokan buat bantu kalian naik dan keluar gitu ya. Kalian bisa pegang di sini untuk keluar dan masuk. Dan juga ada 2 buah button di sini di mana kalian bisa nge-raise dan lower jok baris ke. BMW itu generous banget karena mereka ngasih ini ya, ini kontrol di sini. Iya, ini dapat kayak tambahan sunroof sendiri ya. Memang ini nggak bisa dibuka dan ini pun kayak kepotong sedikit dari bagian antena atasnya gitu. Tapi ini bener-bener oke menurut gua gitu ya. Jadi penumpang di bagian belakang sini itu tetap merasa airy, lega, enak, nggak yang kayak claustrophobic dan terkekang gitu. Ini really nice lah. Ini kita suka banget.
Nah, bicara soal kargo, nah ini memang dia jenisnya itu split tailgate ya, dan dia sudah power tailgate. Tentunya kalau kita buka bisa dari sini ataupun bisa langsung dari kunci, atau ada tombol juga di bagian drivernya. Nah, pas buka bagian atas, dia kurang lebih seperti ini ya. Ada tonneau cover dengan tulisan X7. Kalau kalian cuma pengen masukin belanjaan atau gitu-gitu, ini bisa dilipat seperti ini, dan kalian bisa langsung masukin belanjaan ke bagian sini gitu. Tapi kalau kalian merasa kurang luas openingnya, ini bisa dibuka deck bawahnya seperti sini gitu ya. Nah, ini aksesnya bisa langsung jadi lebih mudah lagi. Dalamnya tetap ada area untuk kalian buka. Jadi ada tempat penyimpanan, ada dongkrak, toolkit, segala macam di bagian sini juga. Namun kalau sebenarnya ini masih kurang besar, kalian pun bisa lihat ada beberapa tombol di bagian sini yang ada tulisan Max People atau Max Luggage. Max People itu seperti ini settingannya untuk orang semua. Kalau Max Luggage, kita pencet gitu, maka otomatis row kedua gitu akan terlipat, akan maju row keduanya, dan row ketiganya akan terlipat hingga rata. Iya, seperti ini gitu ya. Dan row keduanya akan balik lagi karena kan orang jadi bisa duduk di row keduanya gitu. Ini jadi 4-seater, tapi bagian bagasinya ini luas-luasnya sih. Kalian pengen masukin koper large 4 gitu ya di sini, itu masih bisa. Koper medium kalian tumpuk 6, itu pun masih bisa di sini saking gedenya lagi. Dan juga kalau seandainya ini masalah kayak masih terlalu tinggi, di sini ada tombol untuk nurunin air suspensionnya supaya kalau kalian pengen masukin barang itu lebih gampang. Buat nutup itu kalian tinggal one push di sini, maka otomatis keduanya akan langsung menutup. Walaupun X7 merupakan SUV paling besar dan paling mewah yang ada di lineup BMW, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di BMW X7. Ini tuh ada kayak cantelan gitu di bagian situ, itu untuk partial shelf yang bentuknya tuh roller gitu. Dan itu agak annoying. Kenapa? Kalau kita buka di sini, partial shelf-nya itu ada di bagian sini, dan untuk bukanya itu butuh effort yang lumayan gede ya. Jadi pertama ini harus dibuka, terus harus buka yang ini juga, terus harus buka yang sebelah sini juga, dan ini baru bisa diambil. Ini ukurannya lumayan panjang, jadi agak menyusahkan gitu. Dan udah begini, ini kan panjang banget nih. Masukinnya pun itu jauh banget gitu, jadi lebih enak masukin lewat depan, yang artinya ini two man's job, harus berdua, nggak bisa sendirian. Dan ini hassle banget gitu, harus buka ini, harus buka ini. Ini di luar sana itu ada yang X-Drive 50i M Sport yang tampangnya itu lebih sporty seperti ini. Dan itu agak sayang banget gak dimasukin ke sini, karena ya ada aja kan di luar sana orang yang pengen X7 namun dengan tampang yang lebih sporty. Kayaknya bisa deh dimasukin sini. Bagian bawah center console dari baris kedua ini oke, secara fiturnya cukup lengkap ya, tapi build quality-nya ini full hard and cheap nasty plastic gitu. Jadi agak disayangkan ya, ini mewah gitu, bagian belakang ini mewah glossy gitu, ini scratchy plastik. Namun tenang, karena gelarnya yang The President di atas bosnya itu X5 pasti mau banyak hal menarik, karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di BMW X7. Dulu pas pertama kali BMW ngeluncurin seri 7 dan ini, mereka tuh sempat menjadi pioneer di teknologi 360 kamera di industri otomotif gitu ya. Mereka menyebutnya 3D view, dan ini tuh kameranya tuh ajaib. Kenapa? Karena ini seolah kamera tuh berada di luar mobil, dan ini stitching image itu bagus banget gitu. Kita bisa lihat sekeliling mobil seolah kameranya tuh ngadep ke mobilnya gitu ya. Dan ini canggih sih. Kayak gimana coba caranya gitu kan? BMW Display Key untuk BMW X7 ini punya party trick yang cukup unik. Iya, jadi kalau kita swipe up di sini ada yang namanya height control. Iya, kan ini kan sudah air suspension seperti yang gue bilang. Kalau kita klik risk of injury bla bla bla, kita okein. Nah, dia bakal connect dulu dengan mobilnya gitu ya. Nah, ini akan nge-lowering mobilnya secara langsung, sekarang bisa kelihatan ya. Tujuannya buat apa? Bisa aja misalnya kalian pengen ajak kakek nenek untuk naik, mobil ketinggian diturunin biar naik lebih gampang. Jadi pas nyampe mobilnya udah ceper. Kalau kalian lihat ini kan ada kayak pattern titik-titik gitu ya di bagian kacanya ini. Dan kalau malam, ambient lighting yang kalian pilih warnanya di dashboard itu akan menerangi bagian samping sini, dan titik-titik ini akan menyala sesuai dengan warna ambient light kalian gitu. Jadi keren ya, kayak Starry Night di Rolls Royce gitu, tapi ini dengan warna yang bisa kalian pilih. Jadi panoramic glow-nya ini itu kalau misalnya kalian pengen tiduran menatap bintang gitu, jadi ada sensasi auroranya gitu. Unik deh kalau malam.
Dan tentunya sebagai sebuah SUV yang berada di kasta teratas lineup BMW, pasti banyak yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 curious yang kalian tanyakan mengenai BMW X7. Iya, selamat datang di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil kami review via Instagram komen. Dan 3 pertanyaan terpilih akan kita jawab di video reviewnya. Dan sekarang kita udah 3 pertanyaan yang kita pilih ya. Yang pertama itu datang dari user Instagram bernama P29 Budi. Halo. Dan ini dia bertanya, Bang Opot mau nanya, berapa kali kita ngisi BBM untuk menempuh jarak dari Serang ke Pasuruan? Serta kalau misalnya diisi Pertamax, itu boleh nggak? Well, yang pertama dari Serang ke Pasuruan itu, maaf, gue nggak tahu karena gue sendiri belum pernah dari Serang ke Pasuruan. Jadi dibanding gue assuming, mengira-ngira gitu ya. Ya nanti mungkin kita bisa coba test drive pas ada sesi dari Serang ke Pasuruan. Tapi kalau menanya bisa diisi Pertamax biasa atau enggak, nah inilah istimewanya mesin dari si X7 ini. Karena lihat di sini ya, oke, memang rekomendasinya ada di RON 95 gitu. Tapi ada tulisan juga minimal RON 91. Jadi iya, jadi mobil ini kalau memang seandainya adanya Pertamax masih bisa meneguk Pertamax gitu. Dan itu bikin gua agak keki karena Captur gua itu minimal RON 93. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Agan, user bernama Iqbal_Pratama24. Nah, ini pertanyaan cukup menarik nih karena soal duit gitu ya. Beli mobil ini DP 30 juta, per bulan cicilan 2 juta bisa nggak Bang? Nah ini menarik ya. DP 30 juta, cicilan 2 juta. Perlu diingat, mobil ini tuh on the road Jakartanya itu kurang lebih sekitar 2,7 miliaran ya. Tapi gue buletin aja jadi 2,7 miliar biar gampang ngitungnya. Oke, ini gue nggak pakai bunga ya. Jadi itu nggak pakai bunga gitu. Jadi kalau seandainya 2,7 miliar dipotong DP 30 juta rupiah. Kemudian kita bagi 2 juta gitu ya, kan per bulan 2 juta gitu. Maka hasilnya itu 1.335 juta bulan. Nah, artinya kalau kita konversi ke tahun, bisa lu nyicil mobil ini DP 30 juta, cicilan 2 juta per bulan. Dan itu akan makan waktu lu kurang lebih 111 tahun. Ya, 111 tahun. Jadi ya, makan yang sehat, banyak olahraga. Semoga 111 tahun lu masih bisa hidup, bisa deh nyicil X7 2 juta per bulan. Dan pertanyaan ketiga dan yang terakhir datang dari agen user bernama Neni_Stiani_Stiani. Dan dia bertanya, setinggi apa sih kemampuan off-road dari BMW X7 ini? Well, memang di sini tuh ada fitur yang mereka sebut X Off-Road. Ya, nah ini X Off-Road di sini itu ada pilihan switch di bagian sini di sebelah kontrol dari suspensinya ya. Nah ini kan suspensi, nah ini off-road. Kalau kita pindahin dia otomatis suspensi akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan ada beberapa pilihannya. Ada X Rocks, ada X Sand, ada X Gravel, dan ada X Snow. Kalau kita ke car setting di sini, di driving information di sini ada namanya X Off-Road Display. Nah, kalau kita ke sini, ini langsung kasih lihat kita kayak ketinggian suspensinya itu berapa, altitude-nya itu berapa, kemudian ada kompas, ada kayak miring-miringnya tuh berapa derajat, approach angle segala macam gitu-gitu. Dan bahkan ini ada off-road cam. Dia display itu dari atas, jadi kelihatan di depan tuh ada apa, ada batu, ada segala macam yang misalnya kayak berpotensi hazardous gitu untuk approach angle kalian. Tapi nggak pernah akan ada yang bawa off-road mobil ini gitu. Jadi let's face it, President nggak akan off-road. Presiden itu ke kantor, ke mall, ke hotel, lobby hotel sih, bukan off-road. Iya, entry dan exitnya memang harus agak ngejegang gitu ya, karena ini lebar banget mobilnya. Dan keluar masuk, kalian ditemani oleh karpet BMW ini menyala di bagian samping sini, jadi sambutan yang cukup mewah. Nah, kurang lebih begitu tuh guys, sedikit fun review kita mengenai si BMW X7 tahun 2020. Dan mobil ini itu sukses banget memenangkan hati kita, karena selain dia BMW paling bongsor, paling gede, paling luas yang pernah kita coba, dia juga yang paling nyaman yang pernah kita coba ya. Kenyamanannya itu seperti yang gue bilang, sesuai dengan namanya, presidential. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Mail
dari BMW Indonesia yang udah minujin kita si BMW X7 ini untuk kita ulas di Laknat Soto Junkie. Kalau kalian tertarik, X7 ini sendiri di Indonesia memang cuma ada satu varian, yaitu X-Drive 40i, dan dijual seharga kurang lebih 2,7 miliar rupiah on the road gitu ya. Ya kurang lebih gitu aja. Thank you banget bagi kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknat Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_J di sebelah sini, supaya kalian bisa partisipasi di 3 hal curious dan bisa up to date juga dengan mobil yang kita review dan berita otomotif unik-unik lainnya gitu. Oke, sekian aja untuk si X7 yang sangat angkuh, arogan, dan luar biasa mewah ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Mm-hmm.